Shalom, selamat siang brother and sister. Apa kabar hari ini? Happy Thursday ya. Selamat hari Selasa. Bukan Selasa ya saudara ya. Selamat hari Rabu, Wednesday. Puji nama Tuhan. Kabar buat kita semua. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang lebih baik dari hari kemarin. Ya, semua kita boleh tetap berada di dalam kasih karunia Tuhan, dan kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini oleh karena kasih setia Tuhan. Sekali lagi, nggak ada kata terlambat kalau saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Ya, baru 4 hari kita menginjak di awal tahun 2023. Saya percaya Tuhan beserta dengan kita ya. Baik di kala suka, duka, tawa, tangis, Tuhan bersama dengan kita. Puji nama Tuhan. Dalam podcast kita siang hari ini, kita akan membahas dengan topik yang sama. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Episode yang kedua saudara ya. Hari ini kebetulan Pastor Samuel Widayanto berhalangan hadir oleh karena paman beliau sedang meninggal. Jadi saya menggantikan beliau siang hari ini. Ya, brother and sister, dimanapun kita berada, mari sama-sama kita mau belajar akan perkataan Tuhan, akan suara Tuhan. Apapun yang kita alami sepanjang hari ini, saya percaya semua ada di dalam koridornya Tuhan. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk hari baru pemberian-Mu. Pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada oleh karena anugerah Tuhan yang terus melimpah ruah dalam hidup kami, yang tidak bisa kami balas satu persatu akan kasih dan setia Tuhan yang mungkin secara manusia kami tidak bisa mengucapkan ucapan selain terima kasih kami kepada Tuhan. Tuhan, ampuni segala kesalahan kami, segala pelanggaran-pelanggaran kami, segala ketidaktepatan yang kami pikirkan, yang kami ucapkan, yang kami lakukan. Kiranya Tuhan berkenan mengasihani kami, melayakan kami untuk belajar, mendengar akan suara-Mu, mengerti akan isi hati-Mu sepanjang kami mengawali tahun 2023. Kami sadar kami anak-anak muda tidak bisa berjalan sendiri. Kami anak-anak muda tidak bisa mengandalkan kekuatan dan pengertian kami sendiri, tetapi justru kami perlu kuasa Tuhan menuntun dan menerangi jalan-jalan kami yang kelam, jalan-jalan kami yang terjal. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati podcast From Heart to Heart yang kami kasihi, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya Tuhan beracara penuh bagi setiap brother and sister dimanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada hari-hari ini, baik di tempat pekerjaan, di sekolah, baik di rumah, baik dimanapun mereka berada. Tuhan beserta dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan suara-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat siang, selamat bergabung buat bro and sis yang setia menyaksikan podcast From Heart to Heart yang kita kasihi ini ya. Saya percaya melalui podcast ini banyak jiwa-jiwa muda yang dijangkau oleh Tuhan ya, yang menembus elemen waktu dan ruang, yang juga bisa sampai ke pulau-pulau, ke daerah-daerah terpencil ya, ke desa-desa, ke kota-kota. Saya percaya melalui podcast ini nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Selamat bergabung. Selamat datang buat Bro Israel Sugiarto, buat Bro Ekin ya.
Selamat datang, selamat bergabung. Hari ini kita akan kembali membahas dengan topik dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Mohon maaf sebelumnya, brother and sister. Hari ini seharusnya Pastor Samuel Widayanto yang akan menyampaikan, tapi oleh karena beliau sedang berduka, ya, karena paman yang ia kasihi, paman yang beliau kasihi sedang dipanggil Tuhan pulang, ya. Ya, puji nama Tuhan. Tidak apa-apa ya. Saya akan baca terlebih dahulu buat kita semua untuk mendasari pembacaan bahkan perenungan kita siang hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Ya. Dikatakan demikian, Saudara. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, ini sebuah pernyataan yang didapatkan oleh Paulus dari Tuhan sendiri. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Rasul Paulus memiliki waktu yang intim dengan Tuhan. Dia memiliki sebuah momentum yang sangat-sangat erat dengan Tuhan. Seperti digambarkan oleh Tuhan, bagaimana ranting yang tinggal melekat kepada sang pohon, ya. Digambarkan kita ini adalah ranting-ranting, kita ini adalah carang-carangnya, ya, sedangkan Tuhan adalah pokoknya, ya. Nah, demikian juga Rasul Paulus, ya, perjalanan imannya itu sangat-sangat dibaharui oleh Tuhan ketika dia mengenal pribadi Yesus Kristus yang awal mulanya dia terkenal sekali sebagai penganiaya jemaat, ya, sadis, bengis, ya, bahkan dia sudah menumpahkan banyak darah orang-orang percaya, tetapi dia ditangkap oleh Tuhan. Secara pribadi kita boleh tahu, loh, kenapa Tuhan bisa menangkap orang yang seperti Saulus menjadi Paulus, ya? Ya, karena Tuhan punya rencana. Karena Tuhan punya tujuan bagi Rasul Paulus. Nah, benar, Tuhan kalau memilih itu tidak sembarang memilih, ya saudara. Tuhan memilih orang itu pasti akan tepat sasaran. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, ya. Bagaimana Rasul Paulus awal mula ketika dia mengalami pertobatan, dia memberi diri untuk dipakai Tuhan menyelamatkan sekian banyak jiwa. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik di dalam Kisah Para Rasul 3, 4, dan 5, dia ditolak oleh para rasul-rasul, ya, ketika dia didampingi oleh salah satu murid dari Tuhan Yesus. Kalau teman-teman bisa mendengar, yang bernama Silas, ya, yang bernama Barnabas, ya. Ketika mereka membawa Rasul Paulus menghadap para murid-murid inti dari Tuhan Yesus yang saat itu berada di sidang raya Yerusalem, Konstantinopel, ya. Awal mulanya kita boleh melihat dan mendengar bahwa Rasul Paulus sempat ditolak, ya, oleh komunitas Kristen pada umumnya, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, Rasul Paulus dikucilkan, ya. Rasul Paulus tidak dianggap karena latar belakangnya, ya, karena backgroundnya dia adalah seorang yang sudah memberikan sebuah rekam jejak yang sangat buruk bagi orang-orang Kristen di zaman mula-mula. Karenanya untuk membangun citra yang baik bagi kalangan orang Kristen saat itu sangat sulit, ya saudara, ya. Sangat sukar bagi Rasul Paulus, tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah berputus asa. Dia tidak pernah
gugur imannya, tetapi dia semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Dia membuktikan bahwa benar adanya Tuhan memilih, Tuhan memanggil, dan Tuhan menetapkan dia menjadi salah satu murid yang dibekali dengan pengetahuan yang tajam tentang hukum Taurat, tentang perintah-perintah Taurat, ya, tentang hukum-hukum orang-orang Farisi. Dia sangat-sangat paham. Dan juga dia dibekali dengan dua budaya. Di sisi lain dia juga adalah orang Yunani, tetapi dia juga orang Yahudi yang bercampur padu dengan budaya Romawi. Jadi dia memiliki kelebihan, kapasitas yang istimewa karena dia punya sisi bisa berbahasa Yunani dan bisa berbahasa Romawi. Ini kelebihan dan sekaligus mungkin kekurangan Rasul Paulus, ya. Ya, bagaimana kita juga tahu bahwa pelayanan Rasul Paulus memang dia dikhususkan untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Tetapi juga banyak orang-orang yang dia layani adalah orang-orang Yahudi. Tetapi terlebih khusus dia datang itu untuk orang-orang yang bukan Yahudi, alias orang-orang yang Yunani, ya. Puji nama Tuhan. Nah, kita boleh melihat, saudara, bagaimana waktu perjalanan pengiringan Rasul Paulus kepada Tuhan itu tidak menimbulkan, ya, tidak menimbulkan Rasul Paulus semakin surut karena dia tidak dianggap oleh murid-murid Tuhan yang inti, tetapi dia justru semakin menyadari, ya, dia semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, dia semakin memberi dirinya untuk diisi oleh Tuhan secara pribadi. Dikatakan kalau kita lihat di ayat yang pertama, ya, dikatakan demikian, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Artinya apa? Artinya saat-saat dia berkontemplasi dengan Tuhan, kontemplasinya bukan saat dia dalam keadaan yang bebas, bukan saat dalam keadaan dia nyaman, bukan saat dalam keadaan dia tentram, bukan saat dia dalam keadaan yang baik-baik saja, tetapi ini posisinya dia sedang ada di dalam penjara, saudara, ya, bersama rekan sekerjanya, ya. Nah, kalau kita boleh melihat dan kita boleh mendengar bagaimana dia mendapatkan penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang dia terima dari Tuhan. Wow, luar biasa. Semakin dia berada di dalam penindasan, ketika dia ditangkap, dia tidak berdaya. Dia hanya bisa memuji Tuhan. Dia hanya bisa berserah diri kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Ya, dia diletak-letak kelemahannya Paulus dan Silas. Justru di sanalah kuasa Tuhan sangat sempurna, sangat nampak dalam kehidupan Rasul Paulus, dalam perjalanan misi Paulus. Itu sangat luar biasa disertai Tuhan, ya. Dikatakan demikian, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Artinya apa, Bapak Ibu, teman-teman, bro and sis yang dikasihi Tuhan? Artinya di sana dia mendapatkan penglihatan. Mendapatkan penglihatan di sini bukan semata-mata dia fokus dalam penginjilan saja, tetapi dia mendapatkan karunia dari Tuhan,
bisa mendapatkan sebuah penglihatan yang dikatakan, ya, melihat ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Wow, segitu istimewanya Rasul Paulus di mata Tuhan, saudara. Kalau kita melihat rekam jejak pelayanan dari Rasul Paulus sebelumnya, ya, dia adalah seorang penjahat, ya, dia adalah seorang yang luar biasa bengis, ya, luar biasa sangat menumpas orang-orang percaya. Tetapi disinilah letak belas kasihan Tuhan kepada Rasul Paulus, ya. Dia diizinkan Tuhan untuk bisa melihat penglihatan dan pernyataan langsung dari Tuhan. Ini suatu perkara yang tidak bisa didapatkan oleh semua manusia. Padahal ini yang diinginkan oleh orang-orang percaya sekarang, apalagi anak-anak muda yang suka apa-apa tuh bisa mendengar suara Tuhan secara audible, ya, bisa mendengar Tuhan secara langsung. Bisa nggak kita mendengar suara Tuhan di zaman sekarang? Bisa-bisa saja, tetapi kembali lagi kepada keterikatan kita dengan Tuhan. Apakah kita tinggal melekat enggak dengan sang pokok, ya? Apakah kita melekat enggak kepada sang sumbernya, Tuhan itu sendiri? Kalau kita masih sering jatuh bangun, ya, kita masih sering malas-malasan, kita masih sering ogah-ogahan, kita masih sering hitung-hitungan dengan Tuhan, maka jangan merasa kita bisa, maka jangan merasa kita sudah rohani, saudara, ya. Tapi justru kita semakin mengoreksi hidup kita bahwa kita perlu dekat dengan Tuhan, supaya apa yang Rasul Paulus alami, dia bisa mengalami penglihatan, dia bisa mengalami pernyataan-pernyataan langsung dari Tuhan. Itu butuh waktu, ya, butuh waktu dan butuh hati yang sudah dibereskan terlebih dahulu, ya. Kalau kita punya hati yang murni, kita punya hati yang tulus, kita punya hati yang benar-benar mau diubahkan Tuhan, ya, diberikan kepada Tuhan sepenuhnya, maka percayalah, ya, Tuhan bisa berkomunikasi langsung dengan saya dan saudara apabila hidup kita tidak bercacat, tidak bercelah, ya. Tuhan ingin kita boleh berlaku sempurna seperti anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan teladan. Tuhan Yesus sudah memberikan sebuah contoh kepada kita bagaimana anak-anak muda berperilaku di zaman akhir ini, bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, ya, dengan baik, bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang lebih tua, ya, memperlakukan orang-orang yang mungkin diberikan tugas khusus seperti pendeta, kakak rohani, ya, ibu rohani, bapak rohani. Bagaimana kita bisa memperlakukan mereka dengan baik, terlebih-lebih kepada Tuhan. Kalau kita bisa memperlakukan orang dengan baik, maka tentu kita juga memperlakukan Tuhan dengan baik. Kalau kita memperlakukan orang lain semena-mena, ya, kita memperlakukan orang seenak kita, ya, kita tidak menganggap mereka, bahkan kita tidak menghormati mereka, maka tentu juga kita tidak menghormati Tuhan yang menciptakan mereka. Oleh karena itu, mari kita berlaku sebagai anak-anak muda, jangan tinggi hati, ya, jangan sombong, jangan angku, jangan congkak, tetapi justru kita sadari kita manusia yang berdosa, kita manusia yang banyak kesalahan, kita manusia yang tempatnya salah, ya, tempatnya keliru, tempatnya yang apa-apa terbatas, ya. Oleh karena itu kita sadari kita ini makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Karena itu kita perlu yang namanya Tuhan, ya. Mungkin kita bisa hiasi hari-hari kita dengan
Bermain gadget mungkin sehari 24 jam kita bisa tahan. Tetapi apakah kekosongan yang ada di dalam hidup kita bisa isi dan kita bisa gantikan dengan bermain gadget? Tidak bisa, saudara. Lalu bagaimana kita menggantikan kekosongan, loneliness dalam hidup kita? Ya, selain kita membaca firman, selain kita bersaat teduh, selain kita mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Karena hari-hari ini kita boleh melihat, ya, kita bukan pesimis, tapi kita percaya di balik situasi alam yang tidak menentu pun Tuhan ada menyertai kita, ya. Kalau kita boleh melihat dari prediksi BKMAG, ya, kalau nggak salah, ya, tentang cuaca, ya saudara, ya, bahwa diperkirakan akan cuaca yang sedang tidak baik, ya, bahkan diperkirakan ada cuaca yang sangat-sangat hujan badai dan segala macam. Tetapi kita jangan gentar, jangan takut, ya, jangan takut keluar rumah, ya, apa-apa takut, jangan. Justru kita harus berwaspada karena hari-hari ini memang hari-harinya hari yang jahat. Karena itu kita perlu bersiaga dan berdoa, ya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, saya lanjutkan, ya. Rasul Paulus juga menyadari bahwa dikatakan di ayat yang ke-6, sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Nah, saudara, kita belajar, ya. Rasul Paulus pun memberikan sebuah teladan bagaimana dia, ya, hendak bermegah, ya. Sekalipun orang menganggap kita bodoh, ya, sekalipun orang menganggap kita sebelah mata, sekalipun orang menganggap kita sayang banget, kamu kok begitu, ya, kamu jangan mau diperalat begini-begini, jangan. Tetapi justru di balik keadaan kita yang tulus, ya, mau apapun selagi kita dalam kebenaran, maka kita harus bisa menahan diri kita supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepada kita dari apa yang mereka lihat, supaya tidak menjadi sebuah batu sandungan, saudara, ya. Artinya tetaplah rendah hati, ya, sekalipun ada omongan-omongan yang nyinyir, yang suka mungkin berseliweran, ya, di dunia lingkungan kita, ya, jangan ditanggapi, ya. Tetaplah berpikir yang positif, tetaplah kita saling melengkapi satu dengan yang lain, karena kita adalah anggota tubuh Kristus yang kita diciptakan dengan karunia yang berbeda-beda, ya. Kita punya keahlian bernyanyi, ada yang tidak bisa, ya, kita lengkapi, saudara, ya. Jangan kita saling mengejek, kita jangan saling saling menjatuhkan oleh karena kita punya kelebihan dan teman-teman kita punya kekurangan. Jangan, ya, tetapi justru kita semakin erat, semakin bersatu, semakin kita bisa solid di dalam pekerjaan Tuhan. Supaya di sana nyatalah, ya, seperti sebuah nyanyian, jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Brother and sis, Tuhan ingin kita satu, bukan tercerai-berai, ya, bukan kita mempertahankan idealis kita sehingga kita membenci sesama kita membenci rekan sekerja kita, ya, karena idealisnya kita seolah-olah menganggap orang lain, ya, pandangan orang lain, masukan orang lain tidak tepat. Sedangkan kita diajarkan untuk bersatu, bukan terpisah-pisah, ya.
Karena itu mari kita terus menyadari bahwa kita ini adalah anggota tubuh Kristus, yang mana berbeda-beda karunia yang kita terima dari Tuhan, ya. Berbeda-beda pula cara pandang yang kita miliki, yang kita nggak bisa paksakan ke orang lain. Idealisnya kita, pola pikir kita, tapi justru di balik kepelbagaiannya kita, di balik keberaneka-ragaman kita, justru semakin mempererat kita di dalam mengiring Tuhan, di dalam melayani Tuhan, di dalam bekerja. Janganlah kita saling gontok-gontokan, ya, ingin mendapatkan jabatan yang mewah, ingin mendapatkan jabatan yang baik, kita menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan orang lain supaya kita bisa naik jabatan. Jangan, ya saudara. Justru kita harus apa adanya saja, ya. Kalau kita sekarang masih belum bisa berada di posisi yang enak, tidak apa-apa, jalani proses, ya. Sebab proses itu akan menghasilkan buah yang baik kalau kita mencintai proses. Tapi kalau kita mencintai sesuatu yang instan, maka hal yang kita raih pun tidak lama, ya. Hal yang kita dapatkan pun tidak lama waktunya. Suatu saat kita akan jatuh, ya. Suatu saat kita akan kecewa, suatu saat kita akan meratap, ya, luar biasa. Oleh karena itu, mari kita menyadari kita perlu Tuhan, kita perlu Kristus. Untuk apa? Untuk menghiasi hari-hari kita. Jangan kita hiasi hari-hari kita dengan mendumel, ya. Jangan kita hiasi hari-hari kita dengan berkeluh kesah, dengan bersungut-sungut, ya. Jangan kita berkeluh kesah dengan orang-orang yang tidak tepat. Tapi mari kita mau cari waktu yang tepat untuk mencari Dia, karena Dia adalah sahabat yang setia, sobat yang setia, yang tidak pernah mengecewakan kita, ya. Karena itu mari, Pak, di ayat yang ke-7 dikatakan begini: supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Wow, luar biasa, ya, bahwa iblis pun bisa dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk menguji iman kita, untuk memurnikan iman kita, untuk memurnikan karakter kita, ya, karakter batinia kita. Rasul Paulus aja, saudara, ya, diajar untuk tidak meninggikan diri, karena dosa kesombongan itu adalah dosa yang kerap kali itu terjadi dalam kehidupan manusia, ya. Karena manusia, jujur saja saudara, siapa sih yang gak suka dipuji? Siapa sih yang gak suka disanjung? Siapa sih yang gak suka dikatakan baik di depan orang? Pasti semua orang suka. Tetapi hati-hatilah, letak awal mula, ya, Lucifer jatuh itu karena apa? Kalau kita tahu, Lucifer itu adalah seorang malaikat yang suka memuji Tuhan awal mulanya. Tetapi oleh karena keangkuhannya, oleh karena kesombongannya, oleh karena kemauannya, mau sama, menyamai Tuhan. Nah, ini letak awal jatuhnya Lucifer, ya saudara, ya. Dia digambarkan sebagai malaikat terang, tetapi oleh karena dia ingin menyamai dirinya seperti Tuhan, bahkan seperempat malaikat, ya, mengikuti dia. Dia ingin menduduki, ya, menyamai dudukannya seperti Tuhan Allah. Nah, inilah awal letaknya, awal letak mula jatuhnya Lucifer, ya, di tata kerajaan Allah. Nah, kalau kita boleh melihat, kita manusia
adalah ciptaan yang sempurna. Karena kita memiliki citra diri Allah. Apa citra diri Allah? Ya, kita memiliki pikiran, kita memiliki perasaan, kita memiliki kehendak, yang mana itu juga dimiliki oleh Allah. Ya, kalau kita memiliki citra diri Allah, bukan serta-merta wujud wajah kita ini seperti Allah, enggak ya, tapi justru kita memiliki kesamaan dalam memiliki pikiran, memiliki perasaan dan kehendak. Nah, itu pun dimiliki oleh Allah, saudara ya. Karena itu Dia mau setiap anak-anaknya, siapapun, anytime, anywhere, ya. Dia ingin kita menjumpai Dia setiap saat. Dia ingin menjumpai kita, bahkan ingin mendengarkan kita untuk curhat kepada Dia. Jangan curhat kepada yang lain. Kalau kita mengedepankan curhat kepada yang lain, artinya kita sudah lebih mempercayai orang lain daripada Tuhan sendiri yang kita sembah. Ingat saudara, Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang tidak kelihatan. Ya, beda dengannya memang kalau kita curhat dengan teman, kita curhat dengan kakak rohani, kita curhat dengan orang-orang tua, memang kelihatan wujudnya. Tetapi percayalah, ya Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menguatkan dan meneguhkan kita. Tetapi terlebih lagi Tuhan ingin kita untuk mendahulukan Tuhan dibandingkan yang lain, saudara ya. Itulah menunjukkan akan letak kedewasaan iman kita. Kalau kita masih sering mengeluh kepada teman, gimana ya, saya punya gaji nggak pernah cukup, ya, nggak pernah cukup untuk 1 bulan. Ya, kita ngedumel ya sama manusia. Emang manusia menyelesaikan masalah, saudara? Ya, teman yang mungkin kita curhati, dia punya masalah, saudara ya. Sama-sama punya masalah. Ya, kalau memberikan sebuah motivasi, memberikan kata-kata kekuatan, ya, menguatkan kita mungkin bisa, tapi untuk diri kita sendiri, saudara ya, bukan orang lain. Oleh karena itu, libatkanlah Tuhan senantiasa. Ya, dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang tidak mempercayai aku. Ya, tetapi berbahagialah orang yang percaya sebelum melihat. Wow, luar biasa. Artinya apa? Artinya mari kita gantungkan semua harapan kita, cita-cita kita, baik dalam studi, dalam sekolah, dalam pekerjaan. Di tahun 2023 ada harapan baru. Ya, ada semangat baru yang harus kita miliki. Sebab kita punya Tuhan, itu Tuhan yang jenaka, saudara ya. Tuhan yang tidak bisa kita pikirkan. Dikatakan sebuah nyanyikan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Jadi artinya apa? Artinya semua sudah disediakan Allah bagi kita yang mengasihi Dia. Garis bawahi, bagi Dia yang mengasihi Dia, bagi kita yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Dia, maka kita utamakan Dia, saudara. Ya, kita dahulukan komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita punya suami, kita punya istri, atau kita punya sahabat, boleh-boleh saja kita cerita. Tetapi hati-hati, ya. Kalau kita lebih mempercayai manusia, artinya kita sudah menaruh sebuah trust kepada manusia. Itu dengan kata lain, kita sudah menaruh harapan kepada manusia.
itu sesuatu yang membuat Allah cemburu loh, saudara. Ya, kalau kita lebih mempercayai orang tua kita, kita lebih mempercayai sahabat kita, kita lebih mempercayai orang-orang sekitar kita, boleh-boleh saja. Tetapi ingatlah bahwa yang Tuhan inginkan itu kita tinggal melekat kepadanya. Supaya apa? Supaya kita tidak terlepas dari pokok sumber kehidupan, agar kita tetap terarah, agar kita tetap bisa diarahkan Tuhan, ya, bisa dibawa Tuhan kepada jalan yang benar. Karena kita nih adalah anak-anak muda yang lebih cenderung mau hidup bebas seperti burung yang mungkin bisa terbang kemana saja, ya, mungkin bisa mau berbuat semau gue, ya. Selagi masih muda memang kita adalah anak-anak muda yang suka mencari sesuatu yang baru, ya, tidak salah saudara ya. Tetapi jangan sampai sesuatu yang baru itu menjauhkan kita dari persekutuan ibadah, menjauhkan kita dari Tuhan, menjauhkan kita dari komunitas-komunitas Kristen, ya jangan saudara ya. Tapi marilah kita sadar bahwa apa yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki, jangan menjadi sebuah alat kita untuk menyombongkan diri, tetapi justru semakin membuat kita sadar bahwa itu semua pemberian Tuhan yang tidak bisa kita banggakan, yang tidak bisa kita tunjukkan, ya, untuk kita dipuji, untuk kita disanjung, jangan. Tapi justru semakin membuat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. Karena siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, saudara ya. Ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Wow, saudara, terpikir nggak kalau kita kuat, kita masih gengsi dengan kita berdoa, kita masih gengsi untuk berlutut, kita masih gengsi untuk mencari wajah Tuhan. Kalau kita masih kuat, ya baik secara ekonomi, secara fisik, atau secara relasi, kita masih kuat, kita masih bisa membusungkan dada, dan kita bisa berkata, aku bisa tanpa Tuhan. Tetapi sadarilah ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, ketika kita tidak sudah buntu, ya, jalan sudah seperti buntu, tidak bisa buat apa-apa lagi, maka di sanalah Tuhan menginginkan kita untuk merendahkan diri, ya. Bukan di saat kita lemah pun kita masih suka meninggikan diri, jangan, ya. Justru di balik kita lemah, di balik kita tidak berdaya lagi, mari kita tundukkan hati kita, ya. Kita tundukkan keakuan kita, kita matikan keakuan kita. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan menjadi sempurna, supaya apa yang kita pohonkan, apa yang kita pintahkan kepada Tuhan dikabulkan oleh Tuhan, ya. Yang menghambat kita untuk menerima mujizat, yang menghambat kita untuk menerima akan belas kasihan Tuhan, itu adalah dosa, ya. Roh keakuan yang belum dimatikan. Artinya, kalau selama kita masih belum membereskan hidup kita kepada Tuhan, maka ayo, mari saudara. Berapa mas? Iya. Udah terima. Oh, makasih ya. Makasih ya. Makasih. Ya. Ya, mohon maaf saudara, tadi ada kurir datang. Ya. Jadi artinya bahwa
kita perlu menyelesaikan problem yang ada di dalam hidup kita. Kalau keakuan kita masih mau aku, maka ruang untuk Tuhan itu tidak bisa leluasa untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan mujizat, untuk memberikan jawaban. Kalau kita masih mengendalikan dengan logika kita, kalau kita bisa mengendalikan dengan relasi yang kita miliki, kalau kita masih bisa menganggap saya bisa, ya, tanpa siapapun aku bisa. Saudara, hati-hati, kesombonganmu akan menjatuhkanmu, ya. Keangkuhanmu akan meruntuhkanmu dalam sekejap, ya. Jangan pernah engkau merasa bisa, jangan engkau merasa hebat. Tanpa Tuhan, saya dan saudara nihil, nol besar, ya. Karena itu jangan menganggap diri kita ini sudah superhero, ya, seperti yang ada di film-film kartun, ya, seperti Superman, ya, Batman, ya, apalagi ninja, ya. Kita perlu memiliki sebuah kesadaran penuh bahwa kita ini ciptaan loh, ya. Ya, namanya ciptaan itu pasti ada kekurangan, pasti ada keterbatasan, pasti ada celah-celah di mana kita bisa berbuat salah. Contoh, saya membeli sebuah produk ini, ya. Mungkin teman-teman tahu semua ini apa, ya, saudara. Ini mouse, ya. Mouse ini aja kita bandingkan, saudara. Ini produk elektronik, alat elektronik komputer yang digunakan untuk di kantor atau di studi atau di kampus atau di sekolah, ya, dimanapun. Nah, kita bayangkan, saudara, produk ini itu dari sekian banyak brand, saudara, ya. Ya, mungkin brand, misalkan kita ambil brand Philips misalkan, ya. Ini memiliki keunggulan apa misalkan? Dia memiliki ciri khasnya apa? Ketahanannya mungkin secara pembentukan ini bahannya mungkin kokoh atau tidak gampang rusak atau pemakaiannya lebih hemat dan lain sebagainya. Brand sehebat apapun pasti akan memiliki sekecil kekurangan, ya. Pasti akan memiliki celah kekurangan. Mau brand sebesar apapun, saudara, ya, pasti ada. Kalau kita cari, kita telusuri, pasti ada titik lemahnya, ya. Mungkin dari brand Philips ini yang nggak dipunyai oleh brand seperti HP atau HP atau brand seperti brand-brand yang lain, ya, yang tidak bisa saya sebutkan, robot atau dan lain-lain. Mungkin masih banyak kekurangan Philips, ya, mungkin, ya, dalam mouse. Nah, demikian juga hidup kita, ya. Kita ini masih banyak pasti kelemahan yang juga orang lain nggak punya kelemahan kita. Demikian juga kelebihan kita yang nggak akan punya bisa dimiliki orang lain. Nah, demikian juga harusnya kekurangan kita bisa dilengkapi orang lain, dan kelebihan kita bisa lengkapi dengan kelebihan, kita bisa melengkapi kekurangan saudara-saudara kita. Indah kan? Harmonis bukan? Tuhan menginginkan kita bisa hidup rukun, ya. Dikatakan sebuah nyanyikan, sebab kurap panti kepala harum dan kejanggut dan jubahnya turun, ya, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bab kesanalah Tuhan memerintahkan agar berkat-berkat dicurahkan, kebahagiaan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Luar biasa. Tuhan menginginkan persatuan.
Tuhan sangat membenci yang namanya kehancuran. Tuhan sangat membenci yang namanya terpecah belah, ya. Tuhan sangat membenci yang namanya kehancuran. Tuhan sangat membenci kita saling membeda-bedakan, ya. Justru Tuhan menginginkan kita untuk semakin hari semakin sadar bahwa kita ini ciptaan dan kita harus tunduk kepada pencipta kita, yaitu Tuhan yang sudah memberikan teladan terlebih dahulu bagaimana Dia merendahkan diri, menggosok, ya, membersihkan kaki murid-muridnya. Dia mau menunjukkan, memberikan contoh, menjadi hamba yang setia, menjadi hamba yang rendah hati. Dia gosokkan kaki murid-muridnya, saudara, ya, 12 loh, saudara. Satu-satu dia bersihkan kaki murid-muridnya sampai ada salah satu murid yang berkata, apakah tidak sebaiknya seluruh kujur tubuh kami juga dibersihkan, ya saudara. Tapi disinilah letak miskomunikasi murid-muridnya pun banyak yang belum paham akan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi biarlah, ya, peristiwa Natal yang kita telah lalui tanggal 25 Desember dan kita sudah masuk di tahun yang baru ini boleh semakin menenteramkan hati kita, semakin menerangi hati nurani kita untuk bersikap yang rendah hati, ya, tidak suka meninggikan diri, justru semakin bisa merangkul orang lain, semakin bisa mempedulikan orang lain, dan semakin melekat kepada Tuhan, Sang Sumber kehidupan. Ya, sadari bahwa kita adalah ciptaan dan kita butuh pencipta yang membimbing kita ke air yang tenang, menuntun kita ke jalan yang benar, ya, menuntun kita ke padang rumput yang hijau, dan kita bisa mengenali Tuhan yang kita sembah. Ya, jangan sampai kita tahu namanya tetapi kita tidak pernah mengalaminya. Mari kita alami Dia dengan rasa takut dan gentar, ya. Setiap saat libatkan Dia, baik dalam saat kita senang, dalam saat kita susah, dalam saat kita happy maupun tidak. Ayo tetap cari Dia, ya, tetap izinkan Dia untuk masuk dan berkarya dalam hidup kita. Selagi kita masih muda, ya, kerjakan apa yang bisa dikerjakan dengan rasa takut dan gentar, seperti kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk kita ataupun untuk manusia, ya. Puji nama Tuhan. Saya percaya dalam topik kita siang hari ini kita bisa belajar banyak dari Rasul Paulus, ya. Dia tidak meninggikan diri, tapi dia belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya Tuhan bisa berkomunikasi dengannya, supaya Tuhan bisa berkarya dalam hidup kita seperti Tuhan berkarya dalam kehidupan Paulus, ya. Puji nama Tuhan. Mari kita tutup podcast kita siang hari ini, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak untuk kesempatan yang indah yang bisa kami dengar bersama melalui podcast From Heart to Heart siang hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ampuni kami kalau di saat kami lemah, kami masih suka membusungkan dada, kami suka membanggakan diri kami, dan kami berkata bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kami mohon ampuni akan keangkuhan kami. Kami mohon ampun akan segala kesombongan rohani yang kami miliki selama ini. Tuhan, tolong kasihanilah kami dan ampuni segala dosa-dosa kami. Ajarilah kami untuk memiliki pengertian yang benar bahwa kami ini adalah hamba, kami ini adalah ciptaan dan Kaulah pencipta kami, dan kami perlu menuruti akan perintah-perintah Tuhan untuk senantiasa mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih daripada segala-galanya. Ajari kami untuk semakin dekat dan lekat kepada Tuhan,
bukan lekat kepada manusia, bukan lekat kepada smartphone, bukan lekat kepada benda-benda yang akan membawa kami menjadikan berhala, tetapi justru kami mau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang mengenal setiap hati, yang mengenal setiap pribadi kami. Tuhan, kami sangat-sangat memerlukan kuasa kebangkitan-Mu untuk memerdekakan kami, untuk menenteramkan hati, jiwa, dan roh kami, agar kami tetap semakin teguh di dalam jalan kebenaran-Mu. Tuhan, ajari kami untuk tetap mengucap syukur dalam segala keadaan yang kami alami hari-hari ini. Kami mau tetap bisa berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal. Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami, sebab tanpa Engkau kami tidak mau berjalan, sebab kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan beracaralah bagi setiap kami anak-anak muda dimanapun mereka berada, baik di tempat kerja, baik di sekolah, baik di kampus, baik di tempat-tempat di rumah, atau dimanapun mereka berada hari ini. Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini dengan sebuah pengharapan, dengan sebuah spirit yang baru yang datangnya dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, memberkati brother and sister dimanapun bro and sis berada. Selamat beraktivitas, selamat makan siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. See you next time. Dadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.